Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mujahidah, Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan stambuk 119004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang antioksidan, di mana antioksidan adalah senyawa yang memiliki fungsi untuk memerangi efek negatif yang berasal dari radikal bebas. Radikal bebas yaitu hasil sampingan dari proses pengolahan makanan menjadi energi. Selain itu, Anda dapat terpapar radikal bebas dari makanan, udara, bahkan dari reaksi tubuh Anda terhadap sinar matahari. Cara kerja antioksidan berhubungan dengan cara kerja radikal bebas. Radikal bebas dalam tubuh berupa molekul yang memiliki elektron bebas, di mana seharusnya elektron berpasang-pasangan. Elektron bebas ini membuat radikal bebas menjadi sangat reaktif, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel di sekitarnya. Karena sifat elektron yang berpasang-pasangan, elektron bebas yang terdapat pada molekul radikal bebas ini dapat mendonorkan elektron atau menerima elektron dari molekul sel tubuh yang sehat. Molekul sel tubuh yang sehat kemudian akan bersifat sama seperti radikal bebas, sehingga menimbulkan banyak radikal bebas lainnya. Radikal bebas yang reaktif kemudian mempengaruhi membran hingga inti sel dan merusak komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu sel, memicu sel untuk menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun dapat menyerang semua jenis sel, radikal bebas terutama menyerang sel lemak, sel asam nukleat, dan protein. Nantinya, antioksidan akan mendonorkan elektron pada elektron tidak berpasangan yang ada dalam molekul radikal bebas. Dengan begitu, antioksidan akan mencegah elektron bebas untuk menarik elektron dari sel tubuh yang sehat. Yang istimewa dari kerjanya adalah setelah memberikan elektron, antioksidan tidak akan berubah menjadi radikal bebas seperti jika sel lain yang memberikan elektron, sehingga sifatnya seperti penetralisir sifat reaktif molekul radikal bebas. Antioksidan sebagai penetralisir sifat reaktif radikal bebas dapat mencegah penyakit-penyakit tersebut, tetapi pengaruhnya akan lebih besar jika dikonsumsi dalam bentuk alaminya, bukan dikonsumsi dalam bentuk suplemen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi suplemennya tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh radikal bebas. Jenis antioksidan yang perlu Anda konsumsi dari makanan. Yang pertama, vitamin C. Vitamin C ini berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel serta merangsang pembentukan kolagen. Yang kedua, vitamin E yang berfungsi untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, flavonoid yang berfungsi untuk membersihkan tubuh dari radikal bebas dan mendukung kinerja sel-sel tubuh dan mengurangi efek zat beracun pada tubuh. Yang keempat, lycopene yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit dan mengurangi risiko terjadinya penyakit kanker. Yang kelima, lutein yang berfungsi untuk melindungi sel-sel mata dan saraf serta melindungi tubuh dari penyakit degeneratif. Antioksidan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, antioksidan sintetik, yaitu antioksidan yang diperoleh dari hasil sintetik kimia dan telah diproduksi untuk tujuan komersial. Yang kedua, antioksidan alami, yaitu senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan atau senyawa oksidasi dan terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan. Antioksidan berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama, antioksidan primer yang berperan untuk mencegah pembentukan radikal bebas baru dengan memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Contohnya ialah enzim superoksida, katalase, dan dimustase. Yang kedua, antioksidan sekunder yang berfungsi menangkap senyawa radikal serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Contohnya yaitu vitamin E, vitamin C. Yang ketiga, antioksidan tersier yang berfungsi memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contohnya yaitu enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel adalah metionin sulfoksida reduktase. Metode analisis antioksidan yaitu yang pertama, uji warna. Uji warna merupakan suatu metode kualitatif untuk menentukan keberadaan suatu antioksidan dengan mereaksikan suatu sampel dengan reaktan tertentu sehingga menunjukkan sifat fisik berupa perubahan warna tertentu sebagai indikator. Yang kedua, spektroskopik IR yang merupakan metode analisis suatu gugus fungsional dari suatu senyawa berdasarkan sinar inframerah yang diberikan. Cara kerja alat ini adalah dengan mengukur serapan
inframerah pada suatu gugus fungsi, di mana tiap gugus fungsi mempunyai daerah serapan yang berbeda-beda. Yang ketiga, DPPH. Pengujian cara ini dilakukan dengan cara pengukuran penangkapan radikal sintetik dalam pelarut organik polar seperti etanol pada suhu kamar. Radikal sintetik yang digunakan adalah DPPH. Senyawa DPPH adalah radikal bebas yang stabil berwarna ungu. Suplemen makanan dengan harapan dapat membantu menjaga kesehatan dan mencegah penyakit-penyakit seperti kanker dan sakit jantung koroner. Walaupun kajian awal mengsugestikan bahwa suplemen antioksidan mungkin dapat meningkatkan kesehatan, uji klinis lebih lanjut dalam skala besar tidak berhasil mendeteksi adanya keuntungan-keuntungan tersebut. Sebaiknya asupan suplemen yang berlebihan malah dapat membahayakan tubuh. Selain itu, senyawa-senyawa antioksidan juga digunakan secara luas untuk keperluan industri, misalnya sebagai zat pengawet makanan dan kosmetik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.